Dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Pasti masih keadaan sehat ya dan masih tetap semangat. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Wahyu Diana Putra atau biasa dipanggil dengan Bapak Wahyu. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran PJOK. Nah, kali ini pembelajaran tidak seperti biasanya karena akan dilakukan secara jarak jauh atau daring. Untuk itu, anak-anak dimohon agar cermat dalam mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit menular untuk kelas 5 ya. Ini pasti anak-anak baru kali ini ya untuk pembelajaran jarak jauh untuk PJOK, karena kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk pembelajaran tatap muka. Nah, dalam penyakit menular ini kalian nanti akan mempelajari tentang jenis-jenis penyakit menular, cara pencegahannya ya. Kita mulai pembelajaran kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar. Kita mulai dengan tema penyakit menular untuk pelajaran PJOK kelas 5. Ini gambar SD Negeri Tiganjuwangi, tempat kita belajar selama ini ya. Karena kondisi pandemi belum bisa pertemuan tatap muka, jadi kita pembelajaran melalui pembelajaran daring. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian penyakit menular. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis penyakit menular. Yang ketiga, menjelaskan pencegahan penyakit menular. Nah, apa saja yang kita pelajari nanti? Yang A, apa itu penyakit menular atau apa pengertian dari penyakit menular itu ya? Yang B, apa saja jenis-jenis penyakit menular? Jenis penyakit menular kan banyak nanti, kita akan pelajari. Dan yang C, bagaimana cara pencegahannya? Nah, kita mulai dari pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri, virus, ataupun kuman yang berkembang biak dan menyebabkan suatu penyakit tertentu. Nah, ini disebabkan oleh bakteri, virus, atau kuman. Ini adalah semua yang tidak bisa kasat mata, jadi kita mau mencegah juga agak kesulitan karena tidak terlihat. Nah, yang kedua nanti kita akan mempelajari jenis-jenis penyakit menular. Jenis-jenis penyakit menular itu banyak sekali. Nah, di sini yang akan kita bahas cuma 3 dulu yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, influenza. Yang kedua, demam berdarah. Dan yang ketiga adalah diare. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Perhatikan secara cermat. Influenza. Nah, penyakit influenza atau flu adalah penyakit yang ditimbulkan virus influenza. Nah, ini sebuah virus. Penyakit ini mudah menular hingga dapat menyerang berbagai usia, entah itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Penyakit influenza sering timbul pada musim hujan karena cuacanya
kadang panas, kadang dingin, jadi daya tahan tubuh kita menjadi lemah, jadi mudah terserang penyakit ini. Gejala penyakit influenza adalah batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot, dan hidung tersumbat. Jadi kalau anak-anak sudah ada gejala batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot, dan hidung tersumbat, itu berarti ada gejala penyakit influenza. Nah, di sini ada matahari yang panas, ada hujan yang biasanya dingin. Otomatis tubuh kita akan mudah terserang penyakit kalau tidak kuat imunnya. Nah, gimana cara pencegahannya? Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, menutup mulut, memakai masker saat menderita flu bersin. Jadi, kalau ada orang yang terkena penyakit influenza, usahakan kalian menutup mulut dan hidung, terutama ya, memakai masker biar tidak tertular karena penyakit ini penyebarannya melalui udara. Penderita tidak membuang ingus sembarangan. Nah, kalau kalian menjumpai orang yang terkena penyakit ini ya, biasanya kan buang ingus sembarangan. Usahakan ditegur, ingusnya dibuang tidak di sembarang tempat. Kalau kalian sendiri yang terkena, ingusnya diusap pakai tisu, dibuang di tempat sampah. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi biar tubuh kalian kebal terhadap penyakit, tidak gampang terserang penyakit. Yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, ini biasanya kan anak-anak sering begadang, main game, nonton TV sampai larut malam, itu akan berdampak pada imun kalian. Jadi, beristirahat yang cukup. Dan yang kelima adalah minum vitamin, terutama B kompleks dan vitamin C. Ini vitamin yang bagus untuk tubuh buat mencegah penyakit. Ayolah, ayo kita jalan-jalan. Sakitmu parah, Elsa. AC-nya terlalu dingin nih. Aku cuma flu kok, nanti juga sembuh sendiri. Hah? Tidak, Elsa. Kamu tetap harus ke dokter. Bisa saja kamu terinfeksi influenza. Dan influenza itu berbahaya tahu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu lagi flu, maka kamu bisa menulari orang-orang di sekitarmu dalam radius 1,8 meter. Ketika kamu bersin, butiran-butiran air kecil yang mengandung virus flu akan menyebar ke udara. Dan virus flu bisa bertahan di permukaan keras hingga 24 jam. Jadi mereka bisa ada di mana-mana. Daya tahan tubuhmu mungkin cukup kuat untuk melawan flu, tapi tetap bisa berbahaya untuk sebagian orang, seperti balita dan manula di atas 65 tahun. Para pekerja medis yang berinteraksi dengan orang sakit juga berisiko tinggi terinfeksi influenza, dan mereka bisa menularkan orang lain yang sedang sakit. Infeksi influenza bisa menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, infeksi sinus, radang telinga tengah, radang otot jantung, radang otak, dan semua komplikasi ini bisa menyebabkan kematian. Wah, ternyata influenza sangat berbahaya ya, Ani. Karena itu, mencegah penyebarannya sangat penting. Hal sederhana seperti mencuci tangan dan menggunakan masker bisa mengurangi penularan flu. Tapi menurut WHO, pencegahan dengan vaksin influenza setiap tahun adalah cara yang terbaik. Aku udah vaksin flu tahun ini, jadi lebih terlindungi deh. Nah, kita bahas yang kedua. Ini ada gambar nyamuk sama orang lagi sakit demam. Ya, kita bahas demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Nah, penyakit demam berdarah kan biasa kita sebut dengan DBD. Adalah virus dengue yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk yang menyebabkan demam berdarah itu namanya nyamuk Aedes aegypti.
DBD banyak menyerang anak-anak. Hal ini disebabkan nyamuk menggigit pada siang hari. Nah, biasanya nyamuk Aedes aegypti itu menggigit pada waktu siang hari. Biasanya kan kalau anak-anak kan kalau siang di rumah mungkin tidur siang, lingkungannya tidak bersih, banyak nyamuk. Nah, salah satunya mungkin ada nyamuk Aedes aegypti menggigit anak-anak akan mengakibatkan penyakit demam berdarah. Nah, gejalanya untuk demam berdarah yang pertama demam tinggi secara mendadak. Nah, tiba-tiba kalian pagi nggak terasa apa-apa, malamnya demam tinggi. Yang kedua, di badan timbul bintik-bintik merah di kulit. Ya, biasanya kayak spidol merah kalian coret titik-titik di kulit kalian seperti itu, banyak bintik-bintik merahnya. Yang ketiga, muntah dan keringat menjadi dingin. Nah, kalau kalian merasa seperti ini, segera langsung diperiksakan ke dokter. Nah, kita akan membahas cara pencegahan penyakit demam berdarah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah melakukan 3M. 3M itu apa saja anak-anak? 3M itu menguras, menutup, dan mengubur tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang kedua, tidak menggantung baju di kamar tidur, karena menggantung baju di kamar tidur itu akan menjadi sarang nyamuk. Usahakan bajunya enggak digantung, entah itu dilipat atau ditaruh di keranjang kalau sudah tidak dipakai. Yang ketiga adalah fogging atau penyemprotan memakai racun serangga. Rajin-rajinlah menguras atau membersihkan bak mandi seminggu sekali karena nyamuk betina bertelur pada dinding bak yang terisi air. Yang kedua, menutup perabotan rumah tangga yang menampung air. Baskom berisi air, vas bunga, ember, atau wadah lain yang dapat menampung air berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang. Jadi, rajin-rajinlah membersihkan tempat-tempat itu setidaknya 2 kali seminggu. Yang ketiga, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Baju kotor yang menumpuk dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Ini karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Dan terakhir, gunakan lotion anti nyamuk. Tak hanya hendak saat berpergian saja, kita juga harus melindungi diri dari gigitan nyamuk ketika sedang tidur karena nyamuk demam berdarah aktif pada malam hari hingga menjelang subuh. Untuk penyakit yang kita bahas adalah diare. Pasti kita sudah dengar ya penyakit ini. Gejala diare adalah sering buang air besar yang encer dan berlendir. Penyakit diare disebut juga mencret, timbul rasa mulas pada perut, gejala disertai muntah. Nah, kita lihat gambar ya. Gejalanya yang pertama sakit perut, habis itu demam, dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Dehidrasi itu kekurangan cairan tubuh. Jadi kalian akan merasa lemas dan merasa haus. Dan yang ciri keempat adalah mual muntah. Dan yang paling signifikan jika feses itu kotoran kalian itu mencair, itu gejala diare. Nah, penyebab diare itu apa saja anak-anak? Yang pertama, keracunan makanan. Mungkin makanan yang kalian makan mengandung racun atau mungkin kadaluarsa. Jadi membuat perut menjadi sakit. Yang kedua, kekurangan gizi. Yang ketiga, radang usus. Dan yang keempat, sering makan buah yang mentah. Nah, ini kalau anak-anak sering makan buah yang mentah, ini perlu dihindari ya, biar perut
tidak sakit. Nah, cara pencegahannya gimana untuk penyakit diare ini? Yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri. Sebelum makan, cuci tangan, pakai sabun. Kalau kukunya panjang-panjang, dipotongin. Apalagi mungkin mandi setiap pagi dan sore. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Karena kalau jajan sembarangan tidak melihat itu makanannya bersih atau tidak ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, makan masakan yang sudah dimasak. Karena makan masakan yang sudah dimasak itu pasti menjadi higienis sehat. Kalau belum dimasak, entah itu ada penyakit, nanti tidak bisa dihilangkan. Yang keempat, makan makanan bergizi. Dan yang kelima, makan teratur 3 kali sehari dan jangan lupa selalu berolahraga biar tubuh menjadi sehat. Kok perut aku sakit ya? Pasti karena tadi kamu jajan sembarang. Itu pasti kamu diare. Gak tahu kak, rasanya kayak membuang air terus. Nih, minum. Apa kak? Itu Oralit, larutan dari gula dan garam untuk ngobatin diare. Duh, gak enak, asin. Namanya juga Oralit, gimana? Masih diare nggak? Wah, udah enggak kak. Lain kali jangan jajan sembarangan ya, itu nggak sehat, bisa menimbulkan penyakit. Besok jangan lupa bekalnya dibawa, biar nggak jajan sembarangan lagi. Nah, terima kasih. Itu tadi pembelajaran jarak jauh PJOK tentang penyakit menular. Untuk anak-anak yang belum paham, belum mengerti yang sudah diterangkan oleh Pak Wahyu sebagai guru olahraga, nanti boleh ditanyakan lewat WA. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa menambah pengetahuannya dan jangan lupa selalu berolahraga. Dari Bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.